Dewan Perwakilan Daerah, DPD, RI periode 2024 hingga 2029 resmi menetapkan pimpinan baru pada Rabu 2 Oktober dini hari, dengan Sultan B. Najamuddin terpilih sebagai ketua, didampingi 3 wakil ketua, GKR Hemas, Yoris Raweyai, dan Tamsil Lindrung. Pemilihan dilakukan melalui sistem paket, di mana paket pimpinan Sultan meraih 95 suara, mengalahkan paket pimpinan Lanyala Mataliti yang memperoleh 56 suara. Meskipun penghitungan suara sempat diwarnai kericuhan dan interupsi, pemungutan suara berlangsung di ruang sidang DPD RI. Sebelumnya, 152 anggota DPD terpilih dilantik pada rapat paripurna di Gedung Kura-Kura, Jakarta, Selasa 1 Oktober, dengan pengucapan sumpah janji jabatan yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung, Muhammad Syarifuddin. Sultan Baktiar Najamuddin dan Lanyala Mataliti terlibat momen emosional yang berujung dengan pelukan usai nyaris berkelahi selama pemilihan Ketua DPD periode 2024 hingga 2029 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu, 2 Oktober 2024, dini hari. Dalam proses penghitungan suara, Sultan unggul dalam voting dan akhirnya terpilih sebagai Ketua DPD. Saat itu, Lanyala menghampiri Sultan dan memeluknya, meredakan ketegangan antara keduanya. Sebelumnya, suasana rapat pemilihan pimpinan DPD berlangsung panas, dengan keduanya sempat terlibat cekcok. Namun, situasi berhasil diredam, dan Sultan kemudian dilantik sebagai Ketua DPD RI bersama 3 wakil ketua lainnya, mengucapkan sumpah dan janji untuk mengutamakan kepentingan bangsa dan daerah. Menurut kalian, apakah hal tersebut pantas terjadi? Isu ekspor pasir laut kembali menjadi sorotan setelah perusahaan milik Hasim Joyo Hadikusumo, adik Presiden terpilih Prabowo Subianto, diduga mengajukan izin sebagai calon penambang. Setelah 20 tahun dilarang, Presiden Joko Widodo membuka kembali keran ekspor pasir laut melalui PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi di laut. Dari 71 perusahaan yang awalnya mengantre izin, kini tersisa 66, termasuk beberapa perusahaan yang terafiliasi dengan tokoh besar seperti Hasim dan Yusril Ihza Mahendra. PT Rejeki Abadi Lestari, perusahaan baru yang didirikan oleh Hasim, masuk dalam daftar pengajuan izin tambang pasir laut. Selain itu, Yusril mendirikan PT Gajah Sakti Nusantara untuk berpartisipasi dalam penambangan tersebut, mengakui bahwa perusahaan itu didirikan khusus untuk menangani usaha pembersihan sedimen laut. Bagaimana pendapat kalian mengenai hal ini? Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menganggarkan Rp121 triliun untuk program Quick Win, sebuah inisiatif dalam 100 hari pertama pemerintahannya. Anggaran tersebut awalnya sebesar Rp113 triliun, namun mengalami penambahan Rp8 triliun untuk mendanai program pengentasan TBC. Penambahan ini muncul setelah pembahasan di Panja B Badan Anggaran DPR RI. Wahyu Utomo, Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Kementerian Keuangan, menjelaskan bahwa anggaran tambahan tersebut diambil dari anggaran belanja non-kementerian lembaga, KL, yang memang diperbesar untuk meningkatkan fleksibilitas belanja negara. Menurut kalian, apakah anggaran tersebut masih di tahap normal? Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa memberi komentar di bawah, komentar terbaik akan ditampilkan di video selanjutnya.